Selain normal itu semua bisa di cover BPJS full. Assalamualaikum, ikutin mini vlog aku hari ini yuk. Jadi hari ini aku ke klinik, ke rumah sehat untuk USG dan minta surat untuk cuti persalinan. Kemudian setelah dari rumah sehat, aku lanjut ke Vaskes 1 untuk menanyakan terkait persalinan normal via BPJS. Dan Vaskes 1 ini berbeda dengan Vaskes 1 sebelumnya karena dilengkapi dengan pelayanan KIA 24 jam. Ini sampai Vaskes 1 yaitu puskesmas. Dari puskesmas lanjut ke RS untuk sama menanyakan juga terkait apakah bisa persalinan normal dengan BPJS. Setelah mendapatkan informasi, lanjut makan dulu karena hujan. Setelah itu baru pulang, dan ini ringkasan hari ini. Jadi ringkasan vlog hari ini, dari pagi itu aku ke klinik di rumah sehat gitu untuk USG dan untuk minta surat keterangan cuti hamil karena sudah persiapan nih preparation untuk mengajukan cuti persalinan ke kantor. Nah dari situ aku lanjut ke Vaskes 1. Namun Vaskes 1 yang tadi aku datang itu berbeda dengan Vaskes 1 yang sebelumnya aku kedaftar. Jadi Vaskes 1 sebelumnya itu aku kedaftar di puskesmas. Tapi puskesmasnya itu tidak ada fasilitas persalinan 24 jam. Nah, tadi aku coba untuk cari informasi ke Vaskes 1 yang memiliki fasilitas persalinan 24 jam. Nah, dari Vaskes 1 tersebut, aku mendapat informasi kalau sebenarnya persalinan normal itu semua bisa di cover BPJS full tanpa surat rujukan. Nah, dengan syarat dilakukan di Vaskes 1, yaitu sejenis klinik puskesmas yang memiliki fasilitas persalinan 24 jam. Itu akan di cover, dan itu sudah include nanti surat keterangan lahir, kakak, hingga si dedek bayinya itu didaftarin langsung ke BPJS. Tapi itu dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kalau tadi kan fase satunya kan di Bogor, jadi memang kerjasamanya di Dukcapil Bogor, jadi hanya untuk yang berKTP di Bogor. Kalau untuk kita orang tuanya aslinya di luar kota, jadi harus proses sendiri. Mungkin hanya diberikan surat keterangan lahir saja. Itu dari Vaskes 1. Nah, dari situ aku lanjut ke RS yang sebelumnya nih. Nanti mungkin teman-teman yang belum sempat lihat video aku sebelumnya, aku udah coba nyari-nyari RS yang bisa menerima persalinan normal. Nah, ini tadi aku coba ke RS tersebut untuk meminta konfirmasi apakah bisa dilakukan persalinan normal di RS tersebut. Itu menginformasikan jika dalam keadaan emergensi, yang terpenting adalah si ibu ini langsung ke IGD. Nah, dari IGD itu nanti akan ada observasi atau pengecekan medis oleh tenaga medis di situ. Nah, dari situ nanti akan ada hasil. Nah, jika seandainya dari hasil cek atau observasi di saat IGD dan si ibu ini bisa persalinan normal tanpa induksi dan dengan case-case tertentu, itu masih bisa di cover BPJS, dan itu tergantung rumah sakitnya, dan kebetulan rumah sakit tersebut mengkonfirmasi bisa, karena sebelumnya juga pernah ada pasien yang mereka lahiran normal di rumah sakit tersebut dengan syarat tidak diinduksi dan ada hasil dari medis dan tidak bisa dikembalikan lagi ke fase 1, itu bisa di cover BPJS dan dibantu di situ. Nah, mungkin dari sini bisa disimpulin bahwa untuk policy di RS untuk BPJS itu berbeda-beda. Nggak semua RS menerima persalinan normal, tapi ada yang menerima persalinan normal dan di cover BPJS. Jadi untuk calon-calon ibu yang mungkin sedang mencari tahu persalinan normal ini untuk di cover BPJS, gimana sih caranya? Ya, satu,
bisa dilakukan di Vaskes 1 yang memiliki fasilitas kesehatan persalinan 24 jam. Itu pasti full di cover BPJS untuk persalinan normal. Namun, jika ibu tersebut mau melakukan persalinan normal di RS dengan di cover BPJS, itu harus mencari tahu dulu rumah sakit terdekat atau yang mungkin calon ibu mau datangin, itu harus rekonfirmasi dulu ke rumah sakit tersebut sebelum nantinya ibaratnya di hari H nih kita udah mulus-mulus, udah kontraksi, jadi kayak nggak kelimpungan, nggak bingung gitu kemana dulu nih gitu ya. Mungkin itu aja informasi yang dapat aku sampaikan dan semoga bermanfaat. Mungkin case-case-nya beda ya, karena mungkin beda daerah, beda vaskes, beda rumah sakit, beda plusnya juga. Jadi kitanya harus rajin-rajin mencari tahu dulu sebelum ibaratnya kita mendekati HPL. Jadi di saat udah mulai pembukaan atau mulus-mulus, jadi kita tahu nih kita mau kemana dulu gitu. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan like, dan see you. Assalamualaikum.